realitas bangsa kita adalah beragam, gitu ya. Bangsa kita itu bangsa yang majemuk, ya, bangsa yang multikultur. Itu sudah tidak bisa diubah, gitu ya. Ya sudah, gitu. Cuman kita bagaimana mengelola keberagaman ini, bagaimana mengelola perbedaan ini, gitu ya. Di awal perkuliahan saya sudah katakan pemikirannya Cak Nur bahwa keberagaman ini bisa positif, bisa negatif, dalam arti bahwa keberagaman ini bisa menjadi kekayaan kalau kita bisa mengelolanya, mengkapitalisirnya, ya. Keberagaman budaya, misalnya setiap wilayah yang memiliki budaya seni, budaya tarian dan lain sebagainya yang indah sekali, itu bisa menjadi kekayaan kalau bisa dikapitalisir, misalnya dalam pariwisata, gitu ya. Nah, bayangkan kalau ada 10 Bali baru, seperti saya katakan, bagaimana kalau ada 10 tempat lagi yang bisa semaju Bali dalam pariwisatanya. Oh, kita luar biasa kaya itu, gitu ya. Tetapi kata Chanur, keberagaman atau perbedaan itu juga kerawanan, gitu. Kerawanan apa? Karena akan memudahkan konflik, gitu ya, perselisihan dan konflik. Dan itu memang sudah terjadi seperti di Ambon, ya, antara suku Ambon dan yang dari Sulawesi itu, saya lupa, kok bisa lupa ya. Oke, kemudian ada di Poso, konflik di Poso, kemudian konflik di Sambas antara orang Dayak dan orang Madura, gitu. Itu bukti bahwa keberagaman itu bisa menjadi kerawanan kalau tidak dikelola, gitu. Kenapa? Karena sifat orang, karakteristik orang yang berbeda, dan setiap orang memandang bahwa dia itu berbeda, itu akan memudahkan konflik, gitu ya. Akan memudahkan konflik. Nah, makanya dalam multikulturalisme, dalam negara yang multikultural, itu mutlak harus ada kesetaraan tadi, ya. Kesetaraan di muka hukum, kesetaraan kesempatan bekerja, kesetaraan ekonomi, gitu ya. Kesetaraan perlakuan pemerintah terhadap setiap daerah, gitu. Nah, itu tidak bisa tidak, memang harus ada agar keberagaman ini bisa menjadi positif dan bukan memunculkan hal negatif, gitu ya. Nah, kesetaraan itu seperti apa misalnya? Misalnya dalam kebijakan pemerintah, katakanlah gitu ya. Nah, pemerintah harus mengupayakan, katakanlah dalam ekonomi, gitu ya, mengupayakan agar harga-harga itu sama, gitu ya. Jadi kalau harga semen di Jawa itu katakanlah sekitar, ya saya nggak tahu berapa, tapi kalau seandainya di Jawa itu sekitar 300, maka di Papua pun harus 300.000 juga, gitu ya. Kenyataannya kan di Papua 1 juta lebih katanya, ya. Maka tugas dari pemerintah untuk memberikan kesetaraan itu, gitu ya. Kesetaraan di muka hukum, ya. Itu juga harus dirasakan oleh semua warga negara dari suku manapun, gitu. Karena begitu ada perlakuan yang berbeda, ya, antara suku A dan suku B, maka akan muncul kecemburuan, ya. Nah, kecemburuan ini yang kemudian memunculkan konflik, ya, konflik horizontal. Tetapi kecemburuan ini juga kalau seandainya sudah lama sekali terjadi, bisa memunculkan separatisme, bisa memunculkan keinginan untuk berpisah dari republik ini, gitu. Ini juga yang bahaya, gitu ya. Karena kalau satu wilayah itu sudah berhasil memisahkan diri, itu tidak ada jaminan wilayah-wilayah lain tidak akan ingin memisahkan diri juga, gitu. Ya, akhirnya bisa terjadi balkanisasi, ya. Artinya bisa terjadi seperti Uni Soviet yang hilang, tiba-tiba hilang, dan kemudian menjadi negara-negara yang lebih kecil, gitu ya. Itu, ya. Jadi multikulturalisme adalah satu takdir, ya, bahwa kita berbeda, gitu ya. Dan memang Tuhan menciptakan manusia itu berbeda memang, gitu ya. Kalau Tuhan ingin semuanya sama, pasti sama, gitu. Nah, ciptaan Tuhan yang berbeda ini harus kita kelola dengan baik, agar kemudian perbedaan itu tidak memunculkan permusuhan, tidak memunculkan konflik. Salah satunya adalah dengan kesetaraan, ya, dengan keadilan, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah satu cara yang paling ampuh agar multikulturalisme ini tidak berujung pada konflik, gitu ya. Karena dengan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun dia, maka kecemburuan sosial itu tidak akan pernah ada, gitu ya.
Ya, saya sih agak bersyukur juga akhir-akhir ini kan di daerah-daerah di Indonesia Timur sekalipun itu sudah lebih baik ya. Saya waktu itu pernah ke Pulau Seram ya, itu indah sekali dan aksesnya juga gampang sekarang itu ya. Tinggal naik ferry udah sampai ke Seram, agak ke sana lagi sudah ke pulau apa gitu ya. Ada pulau, bahkan ada pulau yang belum pakai nama gitu. Kita bisa menikmati alam yang sangat belum tercemar sama sekali gitu ya. Itu indah sekali gitu ya. Daerah-daerah lain juga seperti itu. Saya kira banyak sekali daerah-daerah di Jawa yang kalah sekarang ini oleh daerah di luar Jawa gitu. Kita misalnya dari Jakarta mau ke Sukabumi ya. Jakarta mau ke Sukabumi, Jakarta sampai Ciawi itu bisa cepat. Tapi setelah Ciawi ke arah Sukabumi, waduh, apalagi kalau Anda sudah agak siang misalnya jam 8 pagi, jam 9 pagi, nyampe Sukabumi itu bisa sore itu. Ya. Nah, tetapi kalau Anda berangkat jam 4 pagi, jam 5 pagi udah sampai Sukabumi, 1 jam saja kalau tidak macet gitu. Artinya apa? Artinya di daerah yang dekat Jakarta pun infrastruktur itu masih belum baik gitu ya. Tetapi daerah-daerah seperti di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi sekarang sudah lebih baik, ya, sudah lebih baik. Bahkan saya sempat itu merasakan bahwa di satu daerah itu lebih banyak sapinya dibanding orangnya gitu. Ya. Saking kosongnya jalan itu dan jalannya bagus gitu. Nah itu sudah artinya pembangunan sudah diupayakan lebih merata, ya. Kesetaraan itu sudah ada, ya, kesetaraan ekonomi, keadilan sosial itu juga relatif sudah ada, meskipun memang peredaran uang, kalau dilihat dari peredaran uang 60-70% masih di Jakarta gitu ya. Ya tapi itu wajar lah karena memang pusat bisnisnya di sini gitu. Tetapi kan kemudian pembangunannya sekarang lebih tersebar. Itu upaya agar multikulturalisme, keberagaman itu tidak berujung pada kerawanan. Gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan kesetaraan itu gitu. Oke, ada lagi silakan yang ingin tanyakan tentang multikulturalisme dan kesetaraan ya.